Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini kita bakalan kembali membahas kira-kira apa yang sedang terjadi ke Bitcoin secara price action dan kira-kira apa yang bisa kita expect untuk beberapa waktu mendatang. Dan juga ada pesan yang sangat penting yang pengen saya sampaikan dari berita salah satu exchange yang mempunyai potensi untuk insolvent. Jadi kalau misalnya kalian tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakalan langsung mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini teman-teman, secara global market cap crypto berada di angka 1,17 triliun dolar atau naik sekitar 0,24%. Nah, di top 10 coin sendiri sebenarnya keadaannya mix, sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah, walaupun kenaikan dan penurunannya tidak terlalu signifikan, hanya kurang lebih 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%. Dan menjadikan Solana hari ini sebagai top performer dengan kenaikan 2,06% menuju 23,36 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang teman-teman perlu ketahui di video hari ini, highlight-nya adalah Huobi's TVL drops to $2.5 billion amid rumors of insolvency investigations in China. Jadi sedang ada rumor teman-teman bahwa Huobi itu berpotensi insolvent. Sehingga bagi saya ini adalah sesuatu yang wajib saya sampaikan ke kalian karena kemungkinan ada sebagian dari kalian yang merupakan juga pengguna dari exchange Huobi. Nah, tentunya ini juga harus di double check kebenarannya, tetapi memang ada sebuah data yang menunjukkan sesuatu yang cukup mengkhawatirkan yang bakal kita bahas nanti. Namun pada intinya sekarang lagi ada investigasi di China terhadap rumor ini, teman-teman. Dan total value lock di Huobi itu sudah menurun 2,5 miliar dolar, alias banyak sekali orang yang kemudian berebut mengeluarkan asetnya dari Huobi. Tentunya ini bukan sebuah pertanda yang baik, dan apabila, ini saran saya pribadi ya teman-teman, kalau misalnya kalian masih punya aset yang kalian taruh di Huobi, walaupun kita tidak tahu bahwa Huobi apakah akan benar-benar insolvent atau tidak, tapi daripada mengambil resiko yang terlalu tinggi, mendingan aset kalian coba dipindahkan dulu ke exchange lainnya. Itu adalah saran saya pribadi, supaya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, teman-teman. Kalau misalnya kalian hanya mengandalkan pengumuman dari Huobi-nya sendiri, maka bagi saya itu harusnya sedikit tidak fair ya, karena biasanya ya mereka-mereka itu bakal mengatakan everything is fine, seperti yang terjadi di FTX kemarin. Pada saat seminggu sebelum dia menyatakan bankrupt, mereka juga menyampaikan bahwa keuangan mereka fine-fine saja, tidak ada masalah dan tidak perlu panik. Tapi memang itulah tugas mereka sebenarnya, untuk tidak membuat massa panik dan kemudian berebut mengeluarkan asetnya. Nah, kalau misalnya kalian masih punya aset di Huobi, apakah dia benar-benar insolvent atau tidak? Saran saya lebih baik kalian keluarkan mulai dari sekarang. Kalau tidak mau semuanya, at least sebagian. Kalau misalnya kalian memang hobi dengan resiko gitu ya. Dan data yang saya maksud tadi, yang menurut saya cukup mengkhawatirkan adalah bahwa dalam 24 jam terakhir saja, ini adalah tweet dari tanggal 6 Agustus 2023, teman-teman. Another $21 million USDT left Huobi last night, leaving $63 million against a supposed $630 million in obligations. Meaning, USDT in your Huobi balance is worth about $0.10 and dropping. Jadi menurut Adam Cochran di sini, bahwa stablecoin yang dipunyai oleh Huobi itu cuma 1/10 dari kewajiban mereka yang ada sekitar 630 juta dolar, teman-teman. Sehingga perhitungannya adalah jika kalian punya USDT sekarang di Huobi, maka sebenarnya itu cuma worth-nya 0,1 dolar. Bukannya 1 dolar lagi. Dan inilah datanya, teman-teman, dari di file lama. Dan tanggal 6 Agustus kemarin ada minus 21 juta dolar. Kalau kalian lihat di tanggal 5 kemarin juga ada minus yang lebih dalam lagi. Ini kemungkinan sudah hampir 40 juta dolar. Dan di akhir di akhir bulan Juli juga ada outflow yang cukup besar. Sedangkan inflow-nya tidak seberapa, teman-teman.
Oke. Dan juga kalau kalian lihat sendiri di sini, token USDT atau stablecoin di Huobi sekarang hanya tersisa 63 juta dolar. Berbanding jauh dengan obligasi atau kewajiban mereka, teman-teman, di 630 juta dolar. Sehingga sekali lagi, ini bukan sesuatu yang baik terlihat, teman-teman. Tidak terlihat terlalu baik untuk Huobi. So, untuk kalian-kalian masih punya aset di Huobi, mungkin bisa mengambil kesempatan sekarang untuk start mungkin mengeluarkan asetnya dari Huobi. Walaupun kalau misalnya in the end of the day ternyata ini adalah beritanya keliru dan Huobi masih akan terus berjalan, kalian hanya bisa tinggal memindahkan kembali asetnya ke dalam Huobi. Tapi menurut saya jangan ambil resiko, teman-teman. Kalau misalnya masih ada, coba dikeluarkan saja. Oke? Nah, kemudian untuk spesifik Bitcoin, kita akan bahas data berikutnya, yaitu adalah long-term holder versus short-term holder. Nah, jika teman-teman perhatikan, memang ada fenomena yang cukup menarik setiap kali kita masuk ke top dari sebuah bull market dan juga bottom dari sebuah bear market. Ada perbedaan utama, teman-teman. Ketika kita masuk ke fase euforia, ketika kita sudah mendekati ke all-time high dan membentuk top dari sebuah bull market, sebelum kita masuk ke bear market, itu biasanya short-term holder itu akan mendominasi, teman-teman. Contohnya di mana? Contohnya di sini. Kalian perhatikan, yang warna merah di sini itu adalah mencerminkan short-term holder. Sedangkan yang biru itu adalah long-term holder. Nah, teman-teman, ketika kita membentuk all-time high di tahun 2021 di sini, apa yang kalian bisa lihat? Bahwa long-term holder yang sudah mengakumulasi dari tahun 2019 dari 2020, di mana pada saat itu kita melihat long-term holder mengalami kenaikan. Dan kemudian ketika kita sudah di all-time high yang baru, hal tersebut berbalik. Di mana short-term holder itu jauh mendominasi daripada long-term holder. Menunjukkan apa? Para pemegang jangka panjang yang sudah akumulasi di bawah, itu justru sudah start untuk jualan, distribusi, dan orang-orang yang baru masuk, itu biasanya para newbie yang mengejar gains, hanya karena melihat teman-teman dan tetangga-tetangganya yang juga udah cuan misalnya, dan mereka langsung masuk aja tanpa melakukan analisa. Nah, inilah yang kemudian membeli di bagian top. Sedangkan long-term holder udah distribusi semua, teman-teman. Tapi menariknya, kalau misalnya kalian perhatikan, pada saat kita masuk ke bear market, fenomenanya kembali berbalik. Yang awalnya didominasi oleh short-term holder, kemudian ketika kita masuk ke bear market, itu yang short-term holder semuanya kecuci. Sekarang sisanya yang long-term holder. Dan kita sekarang berada di all-time high, teman-teman, untuk long-term holder supply. Sekarang sudah berada di angka 14,59 Bitcoin. Atau 75% dari circulating supply di Bitcoin sekarang itu sudah dipegang oleh long-term holder. Sekali lagi, ini menunjukkan seberapa tipisnya supply yang tersedia lagi untuk dapat diperjualbelikan. Semakin tipis supply-nya, apabila nantinya demand-nya sudah kembali, apalagi sedang meroket pada saat euforia, maka itu akan menyebabkan tentunya harga Bitcoin naik luar biasa kencang, teman-teman. Jadi, harusnya kalian sekarang merupakan termasuk yang ini, long-term holder ya. Kalau misalnya kalian sudah hold dari 2020, 2021, kalian sudah melewati 2 atau 3 tahun, kalian harusnya sudah cenderung menjadi seorang long-term holder, dan mudah-mudahan sekali lagi kalian akan bisa panen ketika nanti sudah di all-time high yang baru. Dan sebagai konteks saja, teman-teman, kalau misalnya kalian menyepelekan spot Bitcoin ETF yang sedang diajukan gitu ya oleh beberapa perusahaan terbesar atau aset manajer terbesar di dunia ini, maka kalian bisa lihat data yang satu ini, bahwa ada beberapa active application atau aplikasi aktif untuk spot Bitcoin ETF. Dan kalau kita jumlahkan para perusahaan tersebut, total aset under management-nya itu ada 15,2 triliun dolar, teman-teman. Oke, 15,2 triliun dolar. Kalian bisa bayangkan, kalau misalnya hanya 10% saja, oke, 10% saja dari total aset under management ini kemudian ditaruh ke market crypto,
itu sudah bisa menggerakkan market kripto hampir 200%. Karena sekarang teman-teman, total market cap di CoinMarketCap itu hanya tercatat kurang lebih 1,1 triliun dolar. Jadi kalau 10% dari 15,2 triliun dolar itu dan kurang lebih 1,5 triliun. Jadi kita bisa melihat ada pergerakan lebih dari 100%. Itu kalau misalnya kita hanya beranggapan ada sekitaran 10% saja yang masuk gitu. Dan teman-teman, kalian bisa lihat ini adalah bukan perusahaan yang abal-abal gitu loh. Semuanya adalah institusi terbesar di dunia: BlackRock, Fidelity, Investcorp, WisdomTree, VanEck, GlobalX, ARK Invest, dan seterusnya. Jadi kalian bisa bayangkan gitu. Terlebih lagi, sekali lagi, supply Bitcoin itu tidak akan bisa ditambah-tambah, teman-teman. Berbeda cerita kalau misalnya kita bicara soal fiat, oke? Berbeda cerita kalau kita bicara soal stocks. Beda cerita juga kalau misalnya kita bicara soal koin yang bisa ditambah supply-nya. Atau supply-nya akan terus bertambah. Kalau di Bitcoin itu sudah fix 21 juta dolar. 21 juta koin. Sampai kapanpun juga akan segitu. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa mengubah hal tersebut. Supply-nya tipis, demand-nya ketika nanti datang, kita akan melihat pergerakan yang luar biasa di Bitcoin. Nah, yang terakhir teman-teman, untuk kalian yang juga merasa sudah menjadi kandidat sekali lagi untuk menjadi pemenang giveaway di minggu ini, yang juga saya akan mungkin undi besok atau lusa teman-teman, yang menjadi kandidat itu adalah merupakan orang-orang yang sudah melakukan pendaftaran di Fairdesk dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah, wajib dengan link saya. Kemudian sudah melakukan deposit dan juga trading, itu akan menjadi kandidat. Dan untuk pemenang minggu sebelumnya, ternyata sudah ada DM ke saya, dan saya sudah baca dan saya sedang melakukan pengecekan kalau misalnya benar hadiahnya atau rewards-nya akan saya kirimkan. Jadi kalau misalnya kalian masih tertarik juga untuk menjadi kandidat pemenang di minggu ini, teman-teman, kalian wajib mendaftar di Fairdesk. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa harus di Fairdesk? Kok apa sih kelebihannya kira-kira gitu kan? Nah, di Fairdesk, teman-teman, tidak perlu melakukan KYC untuk melakukan semua aktivitas yang ada. Kemudian kalian tidak perlu juga menggunakan VPN untuk mengakses semua fitur yang disediakan di sini. Kalian juga akan mendapatkan bonus trading fee. Bukan bonus, tapi diskon trading fee. Kalau misalnya kalian mendaftar dengan link di kolom description box di bawah, kalian juga akan mendapatkan bonus deposit hingga kurang lebih 100.000 dolar. Kalau misalnya kalian tertarik. Dan di sini teman-teman akan bisa trading hingga leverage-nya 125x. So, itulah berbagai kelebihan yang bisa kalian manfaatkan di Fairdesk tanpa harus menggunakan VPN, tanpa harus KYC. So, kalau misalnya kalian tertarik untuk mencoba trading di Fairdesk atau membeli di spot, terserah kalian. Link pendaftarannya sudah saya sediakan di kolom description box di bawah, dan kalian bisa menikmati berbagai fitur yang baru saja saya jelaskan, dan kalian juga akan bisa menjadi kandidat untuk menjadi pemenang di giveaway minggu ini. So, kalau misalnya tertarik, link pendaftarannya sudah ada di kolom description box di bawah. Kalau soal copy trade, teman-teman yang kemarin juga ada sempat 1-2 bertanya, gimana caranya kok? Caranya simple, kalian daftar sekali lagi di Fairdesk, kemudian masuk ke tab copy trade, dan tinggal search nama saya Hansen Spasilo, dan kalian bisa ikutan di sana. Walaupun sekali lagi tidak ada garansi sama sekali bahwa kalian akan selalu cuan ketika mengikuti copy trade dari saya. Dan juga banyak trader sebenarnya yang juga ada di sini, jadi kalau misalnya kalian pengen yang lain juga terserah, tidak wajib dari saya gitu loh. Oke? So, langsung aja kalau misalnya tertarik, link ada di kolom description box di bawah. So, sekarang kita langsung aja masuk ke chart-nya Bitcoin, teman-teman. Dan kita bakalan bahas what happened. Sebenarnya nothing gitu ya. Tidak ada yang berubah. Saya udah sampaikan juga ke teman-teman di video kemarin bahwa untuk sekarang karena kita melihat ada potensi inverse and shoulder tercipta di sini, maka saya bisa melihat Bitcoin untuk melakukan kenaikan. Dan saya sampaikan minimal kita akan nyampe ke sekitaran area trendline di sini, which is yang sudah kita sentuh, teman-teman. Bahkan kita sekarang berpotensi sudah breakout dari trendline tersebut. Walaupun tentunya sekali lagi teman-teman, saya tidak tertarik sama sekali untuk mencari setup di sini karena semua setup yang kalian manfaatkan di sini bagi saya itu cenderung short term.
Karena kita sekali lagi masih dalam fase yang terlihat sangat sideways. Tapi kalau memang kalian merasa ini sudah akhir dari koreksi Bitcoin dan mau melakukan swing dari sini, ya terserah kalian juga. Tapi kalau saya belum tertarik untuk mencari setup di Bitcoin. Bagi saya lebih banyak setup itu tersedia sekarang di altcoin. Tetapi teman-teman, karena faktanya kita sekarang sudah berhasil untuk breakout dari trend line-nya dan sedang terkonsolidasi, maka saya expect Bitcoin berikutnya akan mencoba untuk mendorong kembali ke atas, minimal akan kembali ke area high terakhir di sekitaran 29.300 sampai ke 29.400-an. Ini adalah next target yang kemungkinan bakalan dituju oleh Bitcoin, yang kalau ternyata kita tiba-tiba akan mendapatkan impulsive move lagi dari sini, dan kemudian consolidate, maka Bitcoin akan membuat wave kedua. Kemungkinan next targetnya sudah akan ada di sekitaran area 30.500 sampai 600-an. Karena di sekitaran area di sini akan ada banyak sekali titik likuidasi, teman-teman. Oke, ini akan menjadi target berikutnya kalau ternyata kita pengen terlebih dahulu mengalami kenaikan. Tetapi, teman-teman, invalidasinya adalah jika kita justru kembali reverse ke bawah dan closing di bawah area trend di sini, dan kita melihat ada sell off disertai dengan momentum yang cukup kuat, maka kita wajib untuk dapat mempertahankan area ini, teman-teman. Yang sebelumnya kalau kalian perhatikan selalu menghasilkan rebound setiap kali kita nyentuh ke area tersebut. Kalau ternyata kita jebol di bawah area itu, oke, kemudian consolidate, ini bisa menjadi short term peluang untuk short. Targetnya minimal ke 28.500. Kalau ini kita jebol, next target 28.200 sampai 27.600. Dan ketika nyampe ke sini, saya sudah akan flip ke arah bullish dan akan mencoba untuk mencari peluang untuk long. Oke. Jadi untuk sementara saya rasa hanya itu saja setup yang terpikirkan oleh saya kalau ternyata kita ada mendapatkan semacam fake out dan kemudian kita tidak mampu maintain di atas area ini. Dan ada konsolidasi di bawah area ini adalah peluang untuk short, teman-teman. Kalau untuk long dan kalau memang kalian nekat, saya pribadi lebih cenderung merasa minimal kalian perlu ada semacam bullish continuation pattern untuk meyakinkan bahwa kita akan melanjutkan kenaikan. Dan targetnya minimal nyampe ke 29.300 sampai 29.400. Artinya apa? Kalau misalnya mau long, kalau ini saya katakanlah nekat dan maksa mau long di sini karena kita andalkan semacam breakout di sini, maka yang mau saya lihat berikutnya adalah kita push sedikit lagi ke atas dan kemudian melakukan konsolidasi yang lebih panjang, teman-teman. Mungkin ada semacam 2 atau 3 wave di sini, baru pada akhirnya saya akan mungkin mencari peluang untuk long ketika breakout dan memprotek diri saya di bawah area ini. Dan dengan itu kemungkinan kita ya masih bisa dapat lah kurang lebih trade sebesar 1,5 atau 2:1, teman-teman. Pastikan dalam keadaan seperti ini kalian cari setup dengan risk to reward ratio yang tinggi. Jangan sampai kalian ambil yang 1:1, nggak worth it, teman-teman, karena kalian tahu bahwa pergerakan Bitcoin sekarang itu tanpa ada volume yang terlalu kencang, so pergerakannya bisa aja hanya zigzag-zigzag seperti ini. Kalau kalian terus mencoba buy sell, buy sell, buy sell, tapi ternyata terus balik ke stop loss kalian, ya kalian bisa mendapatkan loss yang lumayan besar dan berturut-turut, teman-teman. Itu yang sudah saya sampaikan di video kemarin juga. Sebenarnya ini bukanlah saat yang ideal, teman-teman, untuk trading di Bitcoin, terutama karena volume yang sangat kecil dan pergerakan sideways seperti ini tanpa volume itu akan sangat sulit untuk di trade. So, saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.